Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Reviliani, mahasiswi semester 6 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perbandingan hukum dengan judul Sistem Hukum Islam. Di mana yang pertama saya akan membahas sejarah hukum Islam. Ini berasal dari hukum Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, kemudian berkembang di negara-negara seperti Eropa, Afrika, Asia, dan juga Amerika Serikat, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan ya, di mana ajaran Islam dan keimanan lahir batin secara individual. Dan negara-negara yang menganut sistem ini merupakan negara-negara yang mayoritas adalah rakyatnya adalah atau warga negaranya adalah beragama Islam, dan juga sesuai dengan rasa keadilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma ataupun suhuf seperti itu. Selanjutnya, sejarah hukum Islam di Indonesia ini berkembang di tahun 1642 pada masa Hindia Belanda, di mana salah satu adanya sistem hukum Islam ini dikarenakan ada perkawinan beda negara, perkawinan beda agama, dan juga ada masalah kewarisan pada saat itu. Dan juga hukum Islam di masa kemerdekaan zaman saat ini adanya hukum Islam di masa kemerdekaan sudah terlihat pada pembahasan lahirnya Piagam Jakarta. Dan juga ada dua pendapat dari Muhammad Hatta yang merupakan negara persatuan dengan memisahkan antara urusan agama dan urusan Islam, dan juga menjadi urusan agama dengan urusan Islam itu bukan menjadi negara Islam seperti itu. Selanjutnya, sumber dari hukum atau sistem hukum Islam sendiri tadi yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas. Dan di sistem hukum Islam di Indonesia sendiri ini ada kelemahan dan juga kekurangannya. Kelemahan dan juga ada kelebihannya. Di mana untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah kedaulatan diserahkan kepada manusia yang mengandalkan Tuhan. Hukum yang bersifat relatif bisa dipakai oleh siapapun. Bisa dipakai oleh negara yang memang minoritasnya agama Islam atau mayoritasnya agama Islam. Terus juga selanjutnya kelebihannya adalah memuliakan manusia. Karena manusia itu sama di mata Tuhan, maka sesama manusia harus memuliakan sesama manusia juga. Dan juga ini tidak diskriminatif. Agama Islam melarang adanya rasis. Agama Islam melarang adanya diskriminatif. Selanjutnya ada kelemahan, di mana jika ada kelebihan pasti ada kelemahan. Salah satunya, agama Islam atau sistem hukum Islam ini tidak pernah memperkenankan bukti-bukti lapangan dan atau ilmu pengetahuan, tapi lebih mengedepankan saksi-saksi yang punya prestige bagus, yang punya reputasi yang baik. Maka itu sistem hukum Islam lebih mengedepankan saksi-saksi dibanding adanya bukti di lapangan. Beda halnya dengan sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, salah satu contohnya. Kemudian saya akan membahas mengenai sistem hukum di salah satu negara Asia Tenggara yang mayoritas adalah warganya beragama Islam. Salah satunya adalah di Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam memang dikenal dengan warganya yang mayoritas agamanya Islam. Mayoritas agama Islam di negara Brunei Darussalam ini kurang lebih ada 67%, di mana sistem hukum Inggris dan perpaduan agama Islam terjadi di sistem hukum negara ini, di mana Sultan ditunjuk sebagai ketua agama resmi negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya adalah raja. Nah, raja atau sultan ditunjuk sebagai ketua agama resmi negara. Tidak ada ormas atau oposisi di negara Brunei Darussalam. Dan negara Brunei Darussalam ini menerapkan hudud atau tindakan sanksi pidana yang memang dikenal sebagai tindakan sanksi pidana yang agak sensitif ya. Salah satunya adalah razam dan cambuk. Dan juga sistem hukum Islam atau sistem hukum ini berlaku bagi warga muslim dan non muslim yang ada di bagi warga negara Brunei Darussalam. Dan konstitusi Brunei ini mencantumkan Islam sebagai agama resmi mereka.
Jadi perundang-undangan dari sistem hukum negara Brunei ini salah satunya adalah berpatokan pada Al-Quran, karena agama resmi di Brunei Darussalam adalah agama Islam. Dan di negara Brunei Darussalam ini bermazhab Syafi'i dan membolehkan agama-agama lain untuk diamalkan dengan sempurna oleh penganutnya. Masih bisa ada toleransi di negara ini untuk agama lain atau peraturan dari agama lain masuk ke negara Brunei Darussalam. Yang kedelapan, Sultan dan Majelis Agama Islam dapat membuat undang-undang mengenai segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi kalau di negara Indonesia kan negara hukum positif. Hukum positif bersumber pada undang-undang dasar. Sedangkan sistem hukum negara Brunei Darussalam ini sumber hukumnya adalah dari Al-Quran. Dan Al-Quran dan Sultan dan Majelis Agama Islam itu bisa membuat undang-undang seperti yang bersumber pada Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir, untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan agama dibentuklah Kementerian dan Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Jadi untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam itu semua ada di Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sama halnya seperti di negara Indonesia, ada Fatwa MUI, ada Kementerian Agama. Negara Brunei Darussalam juga sama untuk mengatur atau membuat peraturan yang berdasarkan agama, yang berdasarkan dari Al-Quran atau bersumber dari agama Islam ya, itu ada di kementerian juga. Jadi sebenarnya sistem hukum Brunei Darussalam ini memang menggunakan sistem hukum Islam karena mayoritas adalah negara Islam, mayoritas warganya adalah negara Islam, dan Sultan dan majelis ini bisa membuat undang-undang yang tadi dijelaskan. Sultan atau majelis agama bisa membuat undang-undang mengenai segala hal yang berkaitan dengan agama Islam. Dan juga Brunei Darussalam merupakan salah satu negara yang mengaplikasikan pidana syariah seperti razan dan cambuk, di mana negara-negara lain itu sangat bertentangan karena salah satu pidana ini merupakan bentuk dari pelanggaran HAM seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian ataupun dari materinya. Mohon dimaklumi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.